Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang santai dengan minumannya. Dia bernama Mike. Terlihat di sebuah foto kalau Mike bersama dengan seseorang, entah siapa dia, bisa saja istrinya, saudarinya, atau mungkin saja anaknya. Sepertinya Mike ini bukanlah orang biasa, yang mana terlihat kalau tubuhnya sangat atletis dan banyak bekas luka. Mike memperhatikan senjata pistol miliknya sambil memeriksa apakah pelurunya masih ada. Karena ponselnya dari tadi tak berhenti berdering, Mike pun mengangkat panggilan video yang ternyata dari wanita yang ada di foto itu. Dia bernama Riley. Riley berkata kalau dia membutuhkan bantuan dan situasi berdasarkan videonya terlihat kacau dan tak kondusif. Setelah menanyakan keberadaan lokasinya dan alasan dia tak mau pergi, tiba-tiba saja Get the fuck out of here. Mike pun segera menghubungi kenalannya. Dia bernama Charlie. Dalam percakapan tersebut, Charlie menjelaskan kalau dirinya sedang sangat sibuk karena Rusia menyatakan perang dengan Ukraina dan para tentara Ukraina berdatangan. Mike memotong percakapannya dan berkata kalau Riley sedang berada di Ukraina. Kalau dia tidak baik-baik saja, mereka menyerbu panti asuhan tempat Riley bertugas. She's still in Kharkiv. They stormed the orphanage. No, she ain't okay. Mike juga berkata kalau mereka berhasil menangkapnya, yang karena Mike panik, Riley pun menyuruhnya untuk tenang dulu, jangan sampai terbawa emosi dan mengambil keputusan gegabah. Mike tak memperdulikan perkataannya lalu meminta cara agar dirinya bisa pergi ke Ukraina sekarang juga. I need a way into Kyiv now. Karena Riley sedang memakai jam pintar, maka Mike bisa melacaknya. Namun Charlie menceramahi Mike tentang keputusan-keputusan yang bisa diambil selain pergi sekarang ke Ukraina. Namun setelah panjang lebar Charlie menjelaskan, Mike pada akhirnya tetap pada pendiriannya yang akan pergi sekarang meskipun... Charlie, I'm only gonna say this once. I'm going in with or without your help. Mike berkata kalau sudah menangkap gambar dari pasukan yang menyerbu, Charlie pun meminta dikirimkan gambarnya agar dia bisa mencari tahu dan memeriksanya, dan Charlie meminta waktu 10 menit untuk melakukannya. I'm gonna send it to my buddy. Give me about 10 minutes. I'm staring at the clock. Mike pun mempersiapkan perlengkapannya, dan setelah beberapa saat, Charlie menghubungi dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, Mike pun berterima kasih padanya, akan tetapi Charlie menolaknya dan berkata, You thank me when you get her out of there. dan untuk situasi di Ukraina sendiri sedang mengalami kekacauan yang lumayan parah, dan di salah satu tempat terdapat polisi yang mengalami luka membuatnya tak bisa berjalan. Ternyata dia diserang oleh orang yang sama oleh orang yang sudah menangkap Riley. Do you smell that vodka? Berpindah ke sebuah pangkalan udara, Mike sudah ada di sana, dan saat dia akan masuk ke pesawat, seseorang mencegatnya. Dia menganggap kalau Mike sedang tersesat dan salah memasuki pesawat. Namun setelah orang itu memeriksa daftar orang yang akan menumpang, ternyata dia adalah orang yang sesuai. Dalam perjalanan, pria itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Peter. Peter memberikan ponsel yang bisa melacak keberadaan Riley pada Mike, dan Peter juga menunjukkan foto orang-orang yang akan diselamatkan dan dikeluarkan dari Ukraina. Lalu Peter membuat kesepakatan kepada Mike bahwa di ponsel yang dibawanya ada salah satu nomor timnya, dan jika butuh bantuan atau sebaliknya maka akan saling membantu sehingga... I'll be there, that sort of thing. Deal. Beauty, lovely. Ketika sampai, Peter dan Mike pun berpisah dengan urusannya masing-masing. Kemudian Mike menghubungi Charlie dan meminta informasi dari pemandu yang akan membawanya keliling. Setelah Charlie memberikan deskripsi ciri-ciri orangnya kepada Mike, yang kemudian... You find me a tour guide yet? What does he look like? Loud and colorful. What's up, man? You made it. Dia bernama Danny. Saat mengendarai mobilnya, Danny pun mengoceh tentang bagusnya dan istimewa kota ini sebelum terjadi perang. Namun setelah itu, sebuah mobil mencegat mereka dari depan dan belakang. Danny menjelaskan kalau mereka itu adalah mafia kota, dan Danny berkata kepada Mike kalau dirinya bisa mengatasinya. Namun Be cool, bro. Be cool.
Si bos mafia menyuruh mereka untuk keluar dari mobil dan setelah keluar, mereka pun menggeledah mengambil pistolnya bahkan mengosongkan barang-barang yang ada di sakunya. Namun ketika si bos meminta Mike untuk memberikan ponselnya, Mike berkata kalau dia tak akan melakukannya. Mike bersedia menukarnya dengan jam tangan yang harganya lebih mahal. Namun si bos Raka tetap tak mau sehingga mereka segera pergi dan sampai di sebuah gedung yang mana gedung itu adalah tempat persembunyian Dani bersama keluarganya. Lalu Dani mengajak Mike masuk ke sebuah ruangan dan menunjukkan koleksi senjatanya dan menyuruhnya mengambil senjata apapun yang dia mau. Take what you want. Tiba-tiba Dani menyuruh Mike untuk segera berangkat karena warga kota yang usia 18 tahun ke atas harus melapor dan juga bertugas. Situasi itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkeliling mencari keberadaan Riley. Go, go, go! Saat mereka keluar dari gedung, situasinya terlihat semakin parah. Untuk itu, Dani pun memilih mengambil jalan yang lebih aman. Dan dalam pengendaranya, Dani bertanya tentang Riley, siapakah dia sehingga membuatmu begitu sangat ingin segera tahu keberadaannya. Mike pun menjelaskan bahwa Riley adalah keponakannya. Dia adalah satu-satunya kerabat yang dimilikinya saat ini. We're brothers. Like family. Namun tiba-tiba saja sekelompok tentara menghadang dan memberondong mereka dengan tembakan. Saat mereka akan membalas tembakan, tentara Ukraina berhasil menghabisi mereka semua. Karena musuh dari musuhmu adalah sekutu, mereka pun lewat saja. Setelah itu Mike memutuskan untuk berjalan kaki saja agar tak terlihat oleh musuh sehingga 2 days on foot. Are you serious? ketika sedang berjalan mereka menyaksikan banyak tubuh tak bernyawa. Dan saat mereka berjalan tak jauh dari sana, tiba-tiba mereka langsung diberondong tembakan oleh tentara musuh. Mike berhasil membalikkan keadaan. Akan tetapi tentara lain mulai berdatangan yang akhirnya Mike dan Dani pun berpencar. Dani menjadi sangat kewalahan saat diberondong tembakan tanpa henti. Dan untuk Mike, dirinya berhasil menumbangkan beberapa tentara Rusia. Sedangkan untuk Dani sendiri, saat tentara Ukraina mendekat, dirinya pun berbicara dalam bahasa yang sama yang membuat mereka berhenti menembak. Tiba-tiba Mike datang dan memberikan peringatan kepada mereka agar berhenti. Drop it now. Lower the fucking weapon, Slick. Tiba-tiba saja terlihat tentara Rusia mendekat dan Mike langsung melancarkan tembakan dan menumbangkan salah satunya. Dan dibantu oleh tentara Ukraina, akhirnya mereka berhasil menumbangkan semuanya. Tentara Ukraina menyadari kalau Mike adalah prajurit Amerika. Pimpinan tentara pun menanyakan apa yang dilakukannya di sini. Lalu Mike menjelaskan bahwa dia sedang mencari keluarganya. Kemudian si pimpinan menyarankan kepada Mike untuk bergabung dan segera pergi karena penembak itu Rusia bisa saja menemukannya. Get over here before some Moscow sniper sees you. Oh! Quickly. Ketika berjalan beberapa saat, mereka menangkap dan menahan beberapa prajurit musuh. Namun sang pimpinan menolak adanya tahanan karena bisa membuang-buang waktu sehingga We have no time for prisoners. mereka langsung mengeksekusi di tempat. Masih berjalan, tiba-tiba saja tentara musuh menyerang dan menumbangkan tentara Ukraina. Adu tembakan pun terjadi yang mana itu sangat menegangkan dan mendebarkan. Jatuhnya banyak korban pun tak terelakkan. Pimpinan dari tentara Rusia mengetahui tentang aktivitas komunikasi yang dilakukan Mike dan Charlie sebelumnya. Dan dia memerintahkan untuk segera menghancurkan orang-orang itu sehingga This entire 152nd battery. Dani menyadari kalau tentara Rusia mulai mundur, bahkan pimpinan tentara Ukraina menganggap mereka pengecut. Namun bagi Mike, sepertinya ada yang tidak beres dan benar-benar saja tiba-tiba rudal pun diluncurkan di atas mereka sehingga saat tentara Ukraina tidak berani bergerak, Mike menyuruh Dani untuk segera pergi dan menghindari serangan rudal. Saat mereka pergi, tentara Ukraina pun diratakan oleh rudal Rusia dan gelombang kejutnya sampai mengenai Mike dan Dani hingga membuat mereka pusing dibuatnya.
Mike berjuang keras untuk bangkit dan menyuruh Danny untuk bangun juga. Di tampilan satelit, Charlie melihat rudal Rusia yang berjatuhan di layarnya yang membuat dia menghela nafas dibuatnya dalam pelarian itu. Mike terkena dampak gelombang kejut dari rudal di dekatnya sehingga membuat dia pingsan tak sadarkan diri. Saat terbangun dari pingsannya, pikirannya masih belum sadar seutuhnya. Mike melihat Danny sedang berkomunikasi dengan Charlie. Setelah itu dia memaksakan diri untuk bangkit namun masih sempoyongan. Kemudian Mike melihat ponselnya dan mencari tahu arah menuju relay secepatnya. Dan jarak terdekat ialah sekitar 24 km. Segera dia bangun dan memulai lagi perjalanannya. We all ask we can get there by morning. Singkat cerita, Mike dan Danny pun berhasil sampai di kota tempat relay berada. Dari kejauhan terlihat kalau kembang api ledakan masih belum berhenti. Mike pun tak memperdulikannya dan mulai memasuki kota. Orang-orang mulai mengungsi meninggalkan kota dan yang sangat menyedihkan ialah ketika terdapat pria tua meninggalkan kota dengan membawa wanita tua di kursi roda. Entah wanita itu pingsan atau mungkin saja sudah meninggal dunia sehingga... Dalam perjalanan, Danny melihat banyak warga negaranya sendiri tewas mengenaskan. Lalu Mike memberikan saran yaitu berhati-hatilah dengan kebencian. Karena kebencian yang berlebih akan menjerumuskanmu dalam kebodohan, yaitu bodoh dalam mengambil tindakan. Careful with all that hate. Ain't it'll burn you up. Tak berselang lama sebuah tank tempur terlihat dan mereka segera menghindarinya dengan bersembunyi. Setelah tank itu lewat, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara dari sesuatu yang ternyata itu adalah drone pengintai. Sadar kalau itu akan menjadi bahaya, mereka pun langsung lari dan... Drone-nya menabrak pagar bangunannya membuat lintasannya oleng dan menghantam gedung hingga meledak. Drone yang lain pun datang dan mereka berhasil menembaknya hingga meledak. Danny pun bertemu dengan warga setempat dan melakukan percakapan. Danny berkata kalau tak bisa terus bersama mereka, mereka harus bisa melindungi diri sendiri. She's close, we gotta go. Malam harinya mereka menyaksikan tentara musuh sedang membuli wanita dan anak-anak. Danny yang melihat hal itu pun ingin segera menumpas mereka semua. Namun Mike menghentikannya karena itu bisa berbahaya. Kemudian dia sendiri yang akan menumpas mereka semua dengan sebilah pisau kemudian. I got this. Mike berhasil menghabisi semua dan segera mereka pergi dari sana. Untuk sementara mereka bersembunyi di sebuah ruangan yang cukup aman. Lalu Danny mencoba membantu dengan memberikan air minum. Namun si ibu menolaknya dan berkata bahwa masa kecil anaknya sudah berakhir. Bagaimana tidak, si anak terlihat mengalami guncangan mental yang dalam yang membuatnya diam dengan tatapan mata yang kosong. His childhood is over. Danny yang melihat hal itu sungguh menjadi menyesal. Hal yang bisa dilakukannya hanya mencoba menenangkan dengan berkata kalau semua akan baik-baik saja dan dia akan mengeluarkannya dari kekacauan ini. Mendengar hal tersebut, Mike pun meminta Danny untuk bicara berdua. Mike pun menjelaskan dengan kesal, untuk apa memberikan janji yang sulit kau tepati. Danny pun berkata kalau dia akan mencoba membantu sebisanya. Namun Mike berbeda pendapat. Danny menjadi dilema ketika Mike mengingatkan tentang keluarganya. Apa yang terjadi pada keluarganya jika kau tak berhasil selamat? What about your family? Thought you wanted to get them out. Mendengar itu, Danny menjadi marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Mike pun turun ke bawah untuk memeriksa keadaan. Lagi dan lagi, Mike harus melihat banyak tubuh tak bernyawa di sekitarnya. Yang ketika dirinya melihat salah satu mayat menggunakan jam tangan milik relay. Mike menjadi shock karenanya. Pikirannya pun jadi tak karuan apakah keponakannya itu masih selamat atau sudah tak bernyawa. Dikarenakan alat pelacaknya tidak ada bersamanya, Mike pun menghubungi Charlie untuk meminta petunjuk. Connor? Direction to go, Charlie. Nothing about prisoner movement.
Terdengar suara tembakan dari luar, Mike pun segera mendatanginya. Yang ternyata itu adalah Dani yang dikeroyok. Tanpa basa-basi, dia langsung membantu menyerang. Terjadilah adu tembakan yang cukup intens, namun masih belum diketahui siapa yang akan mendominasi. Namun setelahnya, What the hell is that? ternyata itu adalah Peter dan timnya. Mike yang mengetahui hal itu menjadi sedikit lebih tenang. Lalu Peter pun berkata untuk segera meninggalkan tempat ini. Di perjalanan, Dani berterima kasih kepada Mike karena sudah memilih untuk membantunya daripada mencari keberadaan Riley. Namun apa jawaban Mike? She's gone. Kemudian mereka memasuki bar dan bersantai sejenak. Lalu Peter bertanya kepada Mike apakah sudah menyelesaikan misinya. Mike pun berkata kalau dirinya tidak beruntung. Mendengar hal tersebut, Peter pun mengerti dan tidak menjelaskan bahwa target berada di titik 4 km lagi. Juga dia mendapatkan informasi kalau ada beberapa orang yang bersamanya dan salah satunya adalah pekerja pembantu. Ya mungkin saja kalau itu adalah Riley. Di saat mereka sudah sepakat dan akan pergi, tiba-tiba tentara Ukraina masuk. Mereka saling menodongkan senjatanya. Setelah Dani menjelaskan dengan bahasa yang sama, para tentara itu masih tak mau menurunkan senjatanya. Beruntungnya ada wanita Ukraina yang ikut bersama mereka dan dia menjelaskan situasinya. Dengan begitu, para tentara Ukraina itu pun mau menurunkan senjatanya. Berpindah dulu ke tempat lain di mana tempat Riley sedang ditahan. Melihat temannya mengalami guncangan mental, Riley mencoba membantunya. Namun hal itu tidak berguna sama sekali. Tatapannya masih saja kosong. Kemudian datanglah tentara musuh yang membawa seorang wanita dengan keadaan yang sama sehingga dan kembali ke tempat Mike dan timnya yang akan segera berangkat. Wanita dan si anak akhirnya sudah akan dipastikan aman karena tentara Ukraina yang akan melindunginya. Dengan begitu, Mike beserta timnya pun bisa lebih tenang dan leluasa dalam pencarian target. Well, chop chop. Di sisi yang lain, pimpinan dari tentara musuh telah melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita. Entah dia tertekan hingga tatapannya kosong atau sudah tak bernyawa. Kemudian si bos mulai menginterogasi tawanan dengan rasa sakit yang hal itu sangat tak pantas jika diperlihatkan. Kembali ke tempat Mike dan timnya, suara ledakan tidak henti-hentinya terjadi. Dan saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara dari drone yang mendekat. Lalu mereka memasuki gedung dengan waspada. Namun Calm down. There's just no fucking way. Besides that, enough troops to take over Banana Republic. tak ada jalan keluar yang bisa dilalui, yang mana Dani sebagai pemandu pun menyarankan untuk melewati terowongan bawah tanah sisa dari perang dunia di masa lalu, yang akhirnya mereka pun kembali turun. Basement. Back down. Pintu yang menuju terowongan terikat oleh rantai dengan alat pemotong. Mereka pun berhasil memotongnya. Dengan perlahan mereka menyusurinya, kemudian menemukan jalan yang tertutup. Berdasarkan peta GPS sebagai penunjuk arah, mereka harus lewat jalan yang buntu itu. Akhirnya mereka pun menggunakan peledak, akan tetapi Literally seconds, mate. Mike menghubungi Charlie dan berkata butuh transportasi untuk keluar. Pemandunya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mike berharap Charlie bisa memberikan imbalan yang sesuai kepadanya. Mike akan tetap di sini, sedangkan untuk Dani, dia akan kembali bersama dengan keluarganya dan keluar dari kekacauan ini. Setelah mereka berpamitan dan Dani berterima kasih, Peter pun memberikan tanda aba-aba yang kemudian kembali ke tempat Riley yang ditahan. Dirinya sedang menyiapkan rencana untuk bisa keluar dari tempat itu. Rekannya pun memperingatkan kalau rencananya memiliki resiko yang sangat besar, akan tetapi Riley yakin dan percaya kalau ini adalah satu-satunya cara dan harus melakukannya. Please don't. We have to do this as well. We have to. Datanglah si pimpinan dan dia memilih salah satunya dengan cara diundi. Namun Riley mengajukan diri untuk dipilih, yang mana dirinya sudah menyiapkan besi lancip di tangannya, akan tetapi Who are you? setelah melihat tato pada lengan Riley, si bos segera mencekiknya dan menanyakan identitas miliknya yang sebenarnya. Si bos menjelaskan kalau tidak mungkin dia bukan siapa-siapa sampai ada yang mengirim orang untuk menyelamatkannya. Why has somebody come here to find you?
You're the one who needs to be worried. Di tempat Mike dan Peter, mereka masih terus menyusuri tempat itu dan ya karena sadar kalau lama Mike pun memutuskan untuk berpencar. Peter yang peduli meminta Mike untuk tidak gegabah, akan tetapi Mike yang hati-hati pun berkata kalau ada bahaya yang dirasa dirinya tak mampu, maka dia akan memilih mundur dan menunggu bantuan darinya. Too big, I'll wait for you. We're headed together. Mike terus naik ke atas dan saat dirinya melihat tentara musuh, segera menumbangkannya tanpa buang waktu. Yang ketika sampai di lantai tempat kurungan, Mike pun memanggil nama Riley dan benar saja Riley! Mike? dirinya pun sangat bahagia karena ternyata kerabat satu-satunya masih hidup. Setelah itu, Mike pun membawa mereka pergi. We gotta go. Isabel, come on. Dalam pelariannya, Mike bertemu dengan tentara musuh yang mana dirinya hampir celaka dikarenakan senjatanya malfungsi untuk sesaat. Namun beruntungnya dia karena masih bisa membalikan keadaan sehingga mereka melanjutkan pelariannya dan berhasil menumbangkan musuh satu persatu. Saat Mike akan melangkah lagi, tiba-tiba Let's go. dia berhasil selamat dan juga mampu menghabisi musuh yang mendekat dan berpindah ke tempat Peter. Keberuntungan tidak berpihak kepadanya karena target yang akan diselamatkan ternyata sudah tak bernyawa dan kini mereka memutuskan untuk segera pergi. Tiba-tiba saja Mike disergap dari samping oleh pimpinan tentara musuh. Pertarungan jarak dekat pun tak terelakkan dan si pimpinan berkata kalau pengingat siapa Mike dari video call yang sebelumnya. Lalu pertarungan pun kembali terjadi yang mana si pimpinan sempat diunggulkan. Namun setelah itu Mike kembali lebih unggul yang ketika Mike sudah menekan dan akan mengakhiri. Tentara musuh datang dan akan menembak akan tetapi akhirnya Mike dan Peter kembali berkumpul. Seharusnya menjadi kekuatan tempur yang lebih unggul, namun salah satu anggota tim terkena tembakan dan segera memindahkannya. Beruntungnya dia karena mengenai rompi anti peluru. Karena situasinya masih ditekan, Mike pun memiliki cara yaitu menggunakan peledak yang peledaknya dilempar. Segera mereka maju ke depan dan berhasil keluar dari gedung akan tetapi mereka disambut oleh tentara musuh dan baku tembak pun kembali terjadi. Awalnya mereka lebih unggul dan banyak menumbangkan tentara musuh. Namun ketika pimpinan tentara musuh mulai masuk, tiba-tiba sebuah mobil datang yang ternyata itu adalah Danny. Lalu Riley dan temannya disuruh masuk, segera mereka pergi. Si pimpinan musuh lagi-lagi berhasil menumbangkan beberapa anggota tim Peter yang karena tidak diunggulkan. Mike dan Peter lari pindah tempat. Setelah pindah tempat mereka pun sedikit bisa membalikan keadaan. Namun lagi-lagi Peter harus kehilangan rekannya. Tentara musuh ini seperti tak ada habisnya. Sudah menumbangkan banyak, namun masih saja ada yang menyerang balik. Ketika amunisi mereka sudah habis dan tersisa hanya Mike dan Danny, Peter dan juga Riley, muncullah sebuah tank milik Ukraina dan sisa tentara musuh pun berhasil ditumbangkan sehingga mereka menjadi lebih lega karena bisa berhasil selamat. Pagi harinya tentara Ukraina mulai berdatangan. Mereka memberikan bantuan bagi yang terluka. Mike pun menghubungi Charlie untuk memberitahu kalau dirinya dan Riley berhasil selamat. How you doing, kid? Yeah, I'm okay.